Merantau di Jakarta sendirian selama 3 bulan, pria ini nggak sadar kalau dia ngekos di kosan terbengkalai. Nah, gimana ceritanya? Mari kita bahas. Oke guys, jadi cerita kali ini gue dapet dari Mas Ferry. Jadi di tahun 2008 lalu, Mas Ferry ini mutusin buat pergi merantau ke Jakarta. Karena kebetulan Mas Ferry ini diterima di Sekolah Tinggi Kesehatan Militer di sana. Nah, lantaran kegiatannya itu lumayan padat, jadi nggak mungkin lah Mas Ferry ini pulang pergi ke Bogor setiap harinya. Akhirnya Mas Ferry ini nyobalah nyari tempat kosan buat dia tempatin selama kuliah di Jakarta. Nah, kemudian setelah nyari-nyari dari gang sana ke gang sini sendirian tanpa nanya dulu ke orang sekitar, ketemulah sama satu kosan yang letaknya ini nggak jauh dari kampusnya. Lalu nggak pakai pikir panjang lagi, Mas Ferry pun langsung ngetok pintu rumah tersebut buat nanyain apakah masih ada kamar yang kosong di tempat tersebut. Setelah itu nggak lama muncullah seorang ibu-ibu berusia sekitar 60 tahunan dari dalam rumah tersebut. Dan pada saat itu ya, kedatangan Mas Ferry ini disambut guys sama ibu si pemilik kos ini. Bahkan kalau dari cerita yang gue dengar, ibu kosnya ini kelihatan ramah banget. Di momen itu Mas Ferry jelasin lah maksud dan tujuan dia ke sana, dan ibu kosannya itu langsung ngajak Mas Ferry masuk ke dalam rumahnya. Nah, dari situ Mas Ferry ini sempat dibuat kagum nih sama satu lukisan pria yang perawakannya itu gagah sambil memegang sebuah tongkat yang ada di ruang tengah. Nah, singkat cerita, Mas Ferry ini diantarlah sama ibu kosnya ke kamar lantai 2 yang bakal jadi tempat tinggal dia sementara. Tapi waktu Mas Ferry ini mau minta kunci kamarnya, tiba-tiba aja ibu kosnya ini ngomong ke Mas Ferry buat nggak coba-coba berani ngebuka kamar yang letaknya itu persis di samping kamar dia. Ya, awalnya sih Mas Ferry ini nggak naruh curiga apapun, karena dia pikir mungkin itu ruangan pribadi dari keluarga ibu kosnya. Lalu di keesokan harinya, waktu Mas Ferry ini baru aja pulang kuliah menuju rumah kosnya, tiba-tiba aja dia dihadang nih sama seseorang pria yang mintain rokok ke dia. Tapi karena Mas Ferry ini bukan seorang perokok, otomatis dia ini nggak bisa ngasih dan milih buat nyuekin aja. Kemudian di hari berikutnya, Mas Ferry ini baru aja pulang sebelum ke kosan, beliau ini mutusin buat beli makan dan sekalian beli rokok. Ya barangkali dia ini nanti dicegat lagi sama pria yang kemarin. Lalu beberapa saat kemudian, bener aja guys, saat Mas Ferry ini jalan di gang menuju ke rumah kosnya, lagi-lagi dia dihadang. Tapi untungnya waktu itu kan Mas Ferry udah nyiapin rokok yang dia minta. Jadi rokok itu dikasihlah ke pria tersebut. Nah, sesampainya di rumah kos, beliau ini sempat heran nih, kok lampu-lampunya itu pada belum dihidupin. Bahkan gordennya itu juga belum pada ditutup, padahal saat itu hari udah mulai gelap. Jadi Mas Ferry ini inisiatif lah